Halo netizen, ini adalah Toyota IMV Zero Concept atau yang dikenal di Indonesia sebagai Toyota Rangga Konsep. Nah, ini merupakan sebuah mobil konsep berjenis komersil yang konon katanya akan menjadi mobil komersil yang lebih terjangkau dibandingin Toyota Hilux ya. Jadi bisa dibilang ini sebagai adiknya Toyota Hilux untuk pasar di ASEAN ya. Jadi kan mobil ini pertama kali diperkenalkan di dunia itu di Thailand ya, sebagai nama dengan nama IMV Zero Concept. Nah, pas masuk ke Indonesia, pas acara Gias 2023 kemarin, namanya juga berubah menjadi Toyota Rangga Konsep. Dan kalau nggak salah di Filipina juga ada ya, namanya tuh Toyota Tamaro Concept. Jadi namanya itu adalah nama-nama kijang atau model-model Toyota yang dulu pernah ada gitu ya. Kayak di Filipina namanya Tamarau, di Indonesia namanya jadi Rangga Konsep. Jadi semacam spiritual successor dari kijang pickup lah kalau diibaratkan gitu ya. Jadi keren ya, jadi setiap negara itu punya nama sendiri-sendiri. Jadi katanya sih 2024 mobil ini akan diproduksi versi massalnya. Jadi kita tunggu aja, dan sekarang kita dikasih kesempatan untuk mengulas yang versi konsepnya ini. Jadi gue juga ingin berterima kasih banyak kepada Bang Friendly dari Auto 2000 Menara Astra yang udah mengizinkan gue untuk mengulas si Rangga Konsep ini ya. Dan yang kerennya juga adalah ini yang versi safety car yang pertama kali dipajang di Thailand dulu ya. Jadi Rangga Konsep atau IMV Zero Konsep ini juga punya beberapa jenis ya. Jadi kalau kalian ke Gias 2023 di bulan lalu, itu kan ada berbagai jenis ya. Ada yang jenisnya ambulan, ada yang menjadi EV charger, ada yang menjadi semacam coffee shop berjalan, dan ada juga yang modelnya seperti safety car di Thailand gini ya. Jadi cukup keren ya. Kalau yang safety car itu sedikit berbeda tampilannya. Jadi kayak ada semacam lips di bagian depan, tingginya diceperin, dan jadi lebih racing gitu ya kalau yang versi safety car ini. Nah, untuk headlampnya atau grill ya, dia tuh kayak satu garis gitu, dan logo Toyota juga bukan logo Toyota yang triple ellipse, tapi dia lettering Toyota. Dan lampunya untuk yang versi safety car ini dia ada dua garis LED DRL di atas dan bawah, dan lampunya proyektor LED. Kalau kita lihat yang versi lebih deket ke versi massalnya, itu dia lampunya masih halogen reflektor ya. Jadi mungkin ini karena unit konsep, unit display, jadinya ya apa namanya ya, ya udah buat show off aja gitu, namanya juga buat modifikasi kan ya. Dan di sisi luar ada lampu sein yang masih bohlam. Nah, untuk di bagian depan ini juga ada kayak semacam lubang-lubang atau grill ya lebih tepatnya, untuk intake ke radiator, ke intercooler, dan lain-lain. Di sini juga ada toe strapnya karena ini yang versi safety car, jadi buat ya kan judulnya safety car gitu ya, mungkin buat nolongin mobil balap yang ada masalah di track. Nah, untuk yang versi safety car ini juga keren ya, dia pakai velg dari Lenso yang sedikit ceper juga ride height-nya, dan di sini ukuran bannya 285/45 R17. Jadi untuk mobil konsep ini sih nyetel banget ya. Kayak ya pickup yang ala-ala Hilux gitu. Jadi cukup keren. Dan untuk rem depannya dia disc brake, untuk di belakang dia tromol ya, wajar lah ya untuk mobil komersil seperti ini. Dan di sini banyak sponsor-sponsor ya, namanya juga ceritanya kan safety car ya. Nah, uniknya juga untuk yang versi safety car ini spionnya diganti pakai yang karbon gitu. Gue lupa yang versi lainnya tuh kayak apa, tapi kayaknya lebih normal gitu. Kalau ini kayak spion-spion ala-ala aftermarket yang mobil-mobil modif gitu ya. Di bagian atas juga ada light bar berwarna putih kuning untuk keamanan di track, kan ceritanya safety car gitu ya. Dan di bagian kacanya ini juga untuk yang versi konsep ini dia masih perspex ya, bukan kaca beling yang kayak biasanya. Lanjut lagi ke belakang. Jadi dia sebetulnya adalah sebuah pickup ya yang multifungsi, serbaguna. Bahkan dia juga bisa menjadi mobil box untuk ambulan, untuk apa namanya coffee shop berjalan atau kedai berjalan gitu ya, macam-macam. Dan kemarin sudah ada beberapa contohnya di Gias 2023. Nah, kalau yang safety car ini kelihatannya kayak jadi flatbed gitu ya, buat towing kah, atau mungkin buat ya naruh-naruh barang gitu.
Dan lucunya juga ada ducktail dengan tulisan Toyota yang besar. Lampu belakangnya juga simple, dia masih bohlam gitu, yang kayak lampu-lampu untuk mobil komersil pada umumnya. Ada toe strap lagi, di sini juga ada aksen diffuser. Dan kalau kita ngolong ya, di sini kita bisa lihat konstruksi gardan belakangnya, dia berpenggerak roda belakang dan dia menggunakan per daun. Nah, untuk yang versi safety car ini juga udah pakai shock dari TRD yang berwarna merah seperti ini. Keren juga ya. Jadi untuk yang versi safety car ini kelihatan lebih Thai look gitu ya. Di sini juga ada kayak ganjelan per daun dari TRD. Ya di sini masih TRD namanya ya, karena bukan JR Sport. Uniknya ya kurang lebih kayak konstruksi bawahnya ini mirip sih seperti Hilux ya yang ada di sana gitu. Jadi mungkin ini adalah versi Hilux yang lebih budget friendly atau lebih ASEAN, yang lebih durable. Jadi kita tunggu aja seperti apa sih Toyota Rangga Concept atau IMV Zero Concept versi jadinya, yang konon katanya akan meluncur tahun depan. Nah, sekarang kita akan lihat ke ruang mesinnya dari Toyota IMV Zero Concept atau Rangga Concept ini. Nah, untuk yang versi safety car ini dia masih pakai hood pin gitu ya. Kita copot dulu. Jadi namanya mobil konsep kan ya, terserah yang bikin gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita angkat aja. Nah, ini dia mesinnya. Jadi dia menggunakan mesin yang sangat dikenal oleh masyarakat di Indonesia atau di ASEAN ya. Jadi ini adalah mesin diesel 2400 cc 4 silinder turbo berkode 2GD FTV. Tapi ya karena ini mobil konsep, jadi kemungkinan nanti versi jadinya bisa jadi dia menggunakan mesin ini dan bisa juga menggunakan mesin lain ya. Jadi kita nggak tahu. Tapi basicnya adalah dia pakai mesin yang ada di Hilux atau Toyota Innova Reborn, Toyota Fortuner gitu ya. Karena konstruksinya mungkin mirip, jadinya dia menggunakan mesin yang sama. Dan masih konon katanya akan ada versi bertenaga mesin bensin juga. Jadi mesin dieselnya ini adalah salah satu opsi dari mesinnya si IMV Zero Concept atau si Rangga Concept ini. Ya, untuk tenaga basic dari 2GD FTV kita tahu ya 149 PS dengan torsi mulai dari 360 Nm sampai 400 Nm dengan pilihan transmisi manual juga. Ada yang 5 percepatan, ada yang 6 percepatan, dan transmisi otomatisnya 6 percepatan. Buat penggeraknya ada yang rear wheel drive, ada yang all wheel drive, tergantung jenis mobilnya ya gitu ya, antara di Hilux atau di Fortuner atau Innova. Ya kurang lebih ruang mesin ini juga cukup rapi untuk sebuah mobil konsep gitu ya. Keren sih. Yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita masuk ke kabin dalamnya dari Toyota IMV Zero atau Rangga konsep ini ya. Nah, untuk versi konsep ini dia masih pakai tali gini ya. Mungkin untuk versi jadinya nanti dia tariknya akan ke depan gitu ya, kayak mobil komersil. Nah, untuk yang versi safety car ini dia juga sporty sekali ya, kayak mobil balap. Jadi dia pakai jok bucket seat yang ini sempit banget. Jadi nanti kita coba ya, gue bisa masuk atau enggak. Tapi ya di sini bisa kita lihat ya, dia menggunakan seatbelt model harness. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 titik. Jadi lebih aman. Dan di interiornya untuk dashboardnya ini masih polos ya. Namanya juga mobil konsep, jadi wajar kalau dashboardnya kayak mobil belum jadi gitu ya. Bahkan teksturnya ini juga plastik yang licin gitu, bukan plastik bertekstur kayak mobil-mobil mass produce gitu. Oke, ini untuk masuknya kita pegangin roll cage ini dulu. Dan ya mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara aneh, tapi emang iya, gue nggak muat di jok ini. Oke, cut. Oke, ini adalah posisi yang paling masuk yang udah gue coba gitu ya. Jadi emang sih gue diizinin untuk masuk, tapi emang gue nya aja nggak bisa masuk. Jadi ya harap maklum karena badan gue juga bukan yang paling kurus di dunia ini. Tapi oke, kita lanjut aja. Untuk setirnya ini udah pakai setir yang Boss Kit dari Sparco gitu. Jadi setir standarnya kemungkinan nggak akan seperti ini ya pastinya. Dan kalau kita lihat switch gearnya, terutama di combination stock ini kepunyaan Toyota kebanyakan juga, yang ada tuas wiper, ada tuas lampu. Dan karena ini mobil konsep gitu ya, dia masih pakai kill switch seperti ini. Kita masukin dan kita putar, baru nanti electrical nyala. Ini dashboardnya sementara seperti ini, pakai dashboard yang dari aftermarket gitu.
Dan kalau mau nyalain itu juga bisa sih, tinggal injek kopling, pastikan sudah netral, dan kita putar si kuncinya ya. Nah, seperti itu. Ya, suaranya sih mirip kayak 2GD pada umumnya ya. Tuh. Keren juga, mobil konsep tapi bisa dinyalain. Oke, kita matiin lagi aja. Oke, lanjut lagi. Di bagian center console atau di bagian dashboard setengah kiri juga ada panel-panel untuk ngatur light bar yang di atas tadi ya, bunyinya seperti apa, pattern lampunya seperti apa. Dan kalau kita lihat ke bawahnya, ini ada panel untuk AC yang mirip seperti kepunyaan Hilux juga ya. Jadi ada arah AC-nya, zona AC bisa diatur, fan speed, temperatur, dan ada tombol hazard di sini. Berfungsi loh ya. Dan di bawahnya juga ada center console yang mirip seperti Hilux, bahkan shifternya juga mirip seperti Hilux. Dan kelihatannya di sini dia 6 percepatan yang kayak di Hilux manual juga. Tuh. Feel-nya juga kayak punya Hilux gitu. Dan di sini juga ada parking brake-nya. Terus ada power outlet. Dan ya namanya mobil konsep emang wajar kalau misalnya belum jadi. Jadi jangan jangan dianggap serius, karena mobil ini emang ya project Toyota gitu ya, untuk menunjukkan kalau mereka akan membuat mobil komersil yang lebih terjangkau lagi dari Toyota Hilux. Oke, ini kita matiin dulu kill switch-nya. Oh ya, di sini juga ada spion tengah yang manual dimming. Dan kita harus keluar ya. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Wah, akhirnya keluar juga. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sebelah kanan sini juga ada beberapa yang ingin gue jelaskan. Pertama adalah kuncinya. Jadi kuncinya itu flip key seperti ya Innova, Hilux, Fortuner gitu-gitu. Masih pakai cylinder key yang sama juga. Dan kalau kita lihat pedalnya juga ya udah kayak mobil manual pada umumnya, dengan footrest juga di sebelah kiri. Cuma ini ada kayak semacam brace plate gitu kayak di mobil-mobil balap. Wajar karena dia nggak ada karpet ya, jadi lantainya itu akan terlalu jauh untuk kita injek pedalnya kalau misalnya nggak ada brace plate itu. Dan door trimnya wajar kalau misalnya kayak belum jadi gitu ya kelihatannya, karena ya mobil konsep gitu. Apa yang diharapkan, yang penting pintunya ketutup gitu ya. Di sini juga masih pakai tali, handle-nya juga kayak common parts dari produk-produk IMV yang lain ya. Gitulah. Wah, keren juga sih. Tapi walaupun untuk mobil konsep kayak udah ready gitu untuk dijual massal. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk ulasan dari Toyota IMV Zero konsep atau Toyota Rangga konsep ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan sekali lagi ya, terima kasih kepada Auto 2000 Menara Astra yang udah mengizinkan kita untuk mengulas si IMV Zero atau Rangga konsep ini ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa